Oke, Sobat Safir Academy, kita kembali lagi dalam pembahasan FR soal SKD CPNS tahun 2021 pada kompetensi tes intelijensia umum. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas soal yang pertama. Soalnya adalah terkait dengan soal cerita. Kita baca dulu soalnya teman-teman. Tabung P memiliki jari-jari R dan tinggi P. Jadi saya tulis ini R itu jari-jari ya, berarti RP maksudnya sorry ya, RP sama dengan R. Kemudian dan tinggi itu T, berarti TP sama dengan T gitu ya. Jika tabung Q memiliki jari-jari 2 kali lebih panjang daripada P, dan berarti otomatis ini RQ adalah 2R gitu ya. Namun tingginya setengah kali dari Q, berarti TQ gitu ya, sama dengan setengah T ya. Oke, maka hubungan antara volume tabung P dan Q adalah, oke, sekarang kita cek dulu volume tabung P. Nah, volume tabung itu kan Pi R kuadrat T. Nah, jadi ini RP dan TP. RP berapa? Nah, RP-nya kan R biasa, berarti R kuadrat. TP-nya berapa? T. Nah, berarti ini keadaan normal, teman-teman. Sekarang kita cari VQ atau volume tabung Q, yaitu Pi R Q kuadrat, jangan lupa T Q. Nah, berarti Pi-nya berapa? Tetap Pi. R-nya berapa? 2R. Berarti 2R kuadrat. Kali T-nya berapa? Setengah T. Jadi kita punya Pi sama dengan, ingat ya, 2R kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. R kuadrat kali setengah T. Nah, ini kita coret. Jadinya 2. Berarti kita punya 2 Pi R kuadrat T. Nah, Pi R kuadrat itu siapa? VP kan ya. Berarti VQ itu sama dengan 2VP. Artinya lebih besar mana? Q atau P? Jelas lebih besar Q ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi C ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kemampuan numerik. Bilangan yang tidak terletak ya, di antara A sama dengan ini dan B itu adalah, oke kita cek. A 1/1/5 teman-teman. Ingat kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 itu 5, tambah 1 jadinya 6. Berarti ini 6/5 dibagi ya. Nah, 35% itu kan sama dengan 35/100. Ditambah 0,95 karena ada 2 angka di belakang koma jadinya 95/100. Jadi kita punya di sini 6/5 dibagi berapa? 35 tambah 95 itu 130 ya. Berarti 130/100. Nah, ini kan dibalik teman-teman. Kita punya 6/5 dikali 100/130. Nah, kita coret gitu ya. 5 sama 10 ini 2. Berarti kita punya 12/13. Atau lebih gampang itu diubah ke desimal. Yaitu 0,92 sekian. Itu ya. Ini A. Kalau B di sini teman-teman, berarti kita punya 65% atau per 100 dibagi berapa ini? 2/3 kali 6 tambah 1 jadi 7 ya. Berarti ini 7/3 dikurangi ini. Jadinya berapa? Ini karena ada 2 angka berarti terus 25/100. Nah, kita samakan penyebut dulu. Kita punya 65/100 dibagi, ini jadikan per 300 ya. 300 bagi 3 itu 100. 100 kali 7 itu 700. Min 300 bagi 100 itu 3. 3 kali 125 itu berapa? 375 ya teman-teman. Berarti kita punya, ini langsung saya balik ya, berarti 65/100. Ingat dibagi, coba jadi kali. Ini 300 ya. 300-nya di bawah jadi di atas per 700 dikurangi 375 itu berapa? 325 ya. 325. Nah, kita coret. Jadinya 3. Kita coret. Ini 1, ini 5. Jadi kita punya 3/5.
atau 0,60. Nah, soalnya adalah bilangan yang tidak terletak di antara. Berarti kita cek opsi A. 4/5 atau 4 bagi 5 itu sama dengan 0,80. Nah, ini kan ada di antara ini ya, di antara 0,6 dan 0,92. Ini salah. Nah, 4 bagi 7 itu berapa teman-teman? Cek di sini ya. 4 bagi 7. Berarti ini 0,5. Ya, 0,535 ya. Ini 0,5 sekian-sekian. Nah, ini sudah jelas ini. Tidak ada di antara karena ada di bawah 0,6. Berarti jawabannya adalah jelas opsi B. Nah, teman-teman kalau tidak percaya boleh dicek di opsi C, D, dan E. Nah, 3/4 ini 0,75. 5 bagi 6 itu di sini berapa teman-teman? 5 bagi 6, 0,8 ya. 48 kan. Ini 20 berarti 3, 0,83. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau tidak percaya boleh dicoba bahwa P itu yang tidak di antara 0,6 dan 0,92. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal cerita. Nah, ini. Andre berangkat dari Surabaya ke Boyolali yang berjarak 270. Jadi ini J sama dengan 270. Oke. Dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Berarti K1 sama dengan 65 km per jam. Pada pukul 12.00. Di saat yang bersamaan, berarti waktunya sama ya. Nah, Ardi berangkat dari Boyolali menuju Surabaya melalui jalan yang sama dengan kecepatan 55. Berarti K2 sama dengan 55 km per jam. Nah, jadi kalau saya gambar, posisinya mereka itu gini. Berarti ini itu Andre, gitu ya. Dan ini adalah si Ardi, betul ya? Oke, Ardi. Nah, ini sama-sama berangkatnya pada pukul 12, teman-teman. Nah, hanya saja kecepatannya beda gitu ya. Nah, nanti ini. Nah, mereka berpapasan pada pukul berapa? Kalau digambarkan gini. Nah, masih ingat ya dengan rumus JKW atau rumus Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Nah, kalau Anda mencari rumus waktu berpapasan dengan waktu yang sama, berarti ini waktu papasan atau WP, rumusnya adalah W ya, berarti J per K. Berarti J per K. Tapi di sini karena waktunya sama, berarti K1 tambah K2. Berarti langsung saja. J-nya 270 per K1 ditambah K2. Tambah ya. 65 ditambah 55 itu sama dengan 120, teman-teman. Berarti kita punya di sini ya. 270 bagi 120 itu 2 jam. Sisa berapa? 240 ya. Berarti 270 kurang 240 itu 30. Berarti 30 per 120. Nah, kita coret. Nah, kita sederhanakan berarti kita punya 1/4 jam. Nah, berarti ada 2 titik A. 1/4 jam ini berapa menit? Kita ubah ke sini. Sini aja. Berarti karena 1 jam ada 60 menit, berarti 1/4 kali 60. Jadinya coret-coret 15. Berarti kita punya 2 jam lebih 15. Nah, kalau dia berangkat pukul 12.00, berarti dia tiba pukul berapa? Tinggal ditambahkan 2.15. Kita tambah. Kita punya 14 lebih 15 ya. Jawaban yang tepat itu ada di opsi D. Gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.